Oke guys, welcome back to my channel, di channel Josie Onela. Nah, di sini saya bakalan mereview dan membahas tentang spesifikasi dari barang lagi. Dan yang barang kita bahas adalah mikrofon dan juga Bipro, teman-teman. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya tentang pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Josie Onela. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas tentang apa saja spesifikasi dari kedua barang ini. Nah guys, jadi ini dia yang pertama, ada mikrofon Rode ya teman-teman. Kita bakalan membahas untuk barang yang pertama, mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode ini fungsinya adalah kita gunakan untuk menangkap suara ya teman-teman ketika kita membuat video. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa ini mikrofon Rode. Mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke, teman-teman. Kemudian di sini juga untuk mikrofon Rode Wide Record merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR, teman-teman ya. Kemudian mikrofon ini juga dapat memount ke bumper Rode untuk menangkap audio yang tinggi dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid vola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Kemudian di sini bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang, dibekali kabel yang melingkar dengan jack 3,5 mm, teman-teman ya. Ini ya. Dan juga ini jacknya 3,5 mm dan juga memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga satu mikrofon ini berkisar di 1,4 juta, teman-teman ya. 1,4 juta ke atas. Nah, seperti itulah untuk penjelasannya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya adalah untuk frekuensi range-nya adalah 40 Hz sampai 20 Hz ya, teman. 20.000 Hz ya. Dan untuk output impedance-nya adalah 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 3.0 dB, teman-teman. Dan kemudian untuk equivalent noise levelnya adalah 20 dB min A. Nah, jadi itulah spesifikasinya. Sangat rumit banget kalau kita sebutkan, kalian mungkin juga tidak paham. Nah, jika kalian belum paham banget, kalian bisa langsung saja cari ke websitenya si mikrofon Rode ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakalan mereview satu persatu untuk bagian-bagiannya. Oke, yang pertama kita coba dulu untuk ininya, sponsnya. Nah guys, jadi untuk spons Rode ini bertujuan atau berfungsi sebagai peredam suara bising. Nah, maksudnya gimana? Oke, ketika kalian membuat video ataupun membuat film mungkin di luar ruangan, nah kemudian ada angin kencang seperti itu, kalian bisa gunakan mikrofon ini dengan cara menggunakan si spons Rode ini ya, teman-teman. Dan ini adalah berfungsi juga memperkecil kemungkinan suara angin itu masuk ke audio video yang kita ambil. Nah, seperti itulah fungsi dari si spons peredam ini. Kemudian untuk tebalnya ini adalah 2 cm, teman-teman. Nah, ini sangat tebal banget ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini untuk bagian mikrofonnya.
Nah, ini dia banyak banget lubang-lubang seperti ini di bagian kanan dan kiri dan juga di bagian depan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara dengan jelas, suara kita ya teman-teman, ketika kita sedang membuat video atau menangkap video. Dan audio yang dihasilkan juga bakalan jernih banget dengan cara menggunakan si spons atau peredam dari spons dari mikrofon Rode ini teman-teman ya. Di sini juga tertulis Rode. Nah, seperti ini. Oke, dan kemudian di sini untuk kabelnya, ini kabel melingkar ya. Nah, jika kita panjangkan mungkin bisa sampai 1 meteran. Tapi ini cukup unik banget, keren banget menurut saya. Karena bisa dipanjang atau dibalikkan seperti ini lagi. Dan untuk ukuran jacknya adalah 3,5 mm. Nah, jadi untuk bahan dari si mikrofon ini 85% adalah plastik teman-teman, dan ada juga bagian besinya. Nah, untuk bagian besinya ada di sini dan mungkin ada di dalamnya juga ya, karena kita tidak mungkin untuk melepas satu persatu bodi dari si mikrofon Rode ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita masukkan ke ke tripod ya teman-teman. Tinggal kita putar saja, ketika kita masukkan kita tinggal putar saja. Oke, kemudian di sini untuk tempat baterainya. Nah, di sini untuk bagian sampingnya tinggal kita geser ke depan. Nah, ini sudah kita bisa buka untuk bagian baterainya. Di sini untuk baterainya kita menggunakan ABC, dan untuk ukuran baterainya yaitu ukuran yang kotak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang kembali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini cara menghidupkannya adalah dengan cara putar ke sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika baterainya habis, dia akan berwarna merah, dan ini karena baterainya masih sangat utuh banget dan bisa digunakan, yaitu warnanya akan berwarna hijau seperti ini. Nah, caranya kalian tinggal geser ke sini. Nah, geser ke atas ya. Oke, kita matikan dulu. Kemudian di sini untuk bagian rodenya ini sangat berfungsi banget untuk menangkap suara di luar ruangan. Oke, kemudian kita bakal membahas barang kedua yaitu Bipro teman-teman. Oke, kita bakalan ambil Bipro-nya ya, dan kita singkirkan dulu untuk si mikrofonnya. Nah guys, jadi untuk box dari si Bipro-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini juga tertulis untuk harganya yaitu di 1.290.000 di sini ya. Dan ini adalah kamera action yang dimana cocok banget buat kalian yang misalnya bersepeda di gunung teman-teman. Kalian bisa banget menggunakan ini untuk mengambil gambar untuk vlog kalian. Dan juga ini untuk gambarnya, ini sudah saya sebutkan sepeda ya. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk berselancar di lautan, karena di sini kita diberikan juga untuk waterproofnya teman-teman, yaitu ada casing waterproof untuk melindungi kamera dari air laut teman-teman. Oke, di sini untuk di bagian bawahnya sini ada Bipro Alpha Edition Mark II S teman-teman. Untuk hasil gambarnya adalah 4K. Kemudian 30 fps ya teman, dan 2.7K 30 fps, dan di bawahnya ini adalah 16 MP 10 fps burst. Kemudian untuk control view share-nya, nah ini ya bisa banget kita gunakan untuk control view share ini. Tinggal kalian download aplikasi si Bipro nya saja di Play Store ataupun App Store. Kalian bisa banget untuk mengambil foto dan video yang sudah ada di Bipro teman-teman. Seperti itulah fungsi dari control view share ini. Kemudian di sini ada 4K,
ada LCD, kemudian ada external microphone, true color, dan juga 40 meter. Nah, ini adalah untuk bagian waterproofnya, teman-teman. Dan di sini untuk inside the box-nya, yaitu ada di bagian dalamnya. Di sini sudah jelas, yang pertama ada Bipro-nya, yaitu si kameranya itu sendiri. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelam di kedalaman 40 meter, teman-teman. Bagi kalian yang suka melihat laut dalam, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada handlebar mount. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengencangkan casing dari si waterproof casingnya ini. Dan kemudian di sini ada quick release mountingnya. Untuk quick release mounting ini adalah untuk mengeratkan bagaimana ketika kita memasang si tripod ini ke casingnya ini, teman-teman. Yaitu untuk mengencangkan atau memegang si casing ini agar tetap bisa digunakan di bagian tripodnya. Kemudian di sini ada tripod mountingnya. Nah, untuk bagian tripod mounting ini adalah nanti kita bakalan satukan ke tripod mounting ini. Kemudian kita bakalan kencangkan dengan handlebar mount. Dan ada quick release ini, artinya kita dapat menggunakannya lebih cepat, teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of pivot arms dan juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sudah tidak asing lagi buat kita ya, karena di kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan si charger ini. Misalnya kita bermain HP ataupun laptop, kita bakalan butuh charger unit. Dan ini fungsinya juga untuk mencharging si Bipro-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Dan di bagian sampingnya ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion ini baterai ini untuk kapasitasnya adalah 1000 mAh, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai dari si Bipro-nya ini. Dan di sini untuk open back casing. Ini open back casing untuk di bagian si waterproofnya, teman-teman. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, USB kabel ini selain fungsinya untuk mencharging si Bipro, ini juga bisa kita gunakan untuk meng-share hasil foto atau video yang sudah diambil dari si Bipro, kita kirimkan ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita, teman-teman. Tinggal kita colokin atau kesambungin saja. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sudah ada di pegangan untuk si tripod Bipro-nya, teman-teman. Dan juga ada external microphone. Nah, untuk external microphone ini fungsinya adalah untuk mengambil audio yang kita gunakan ketika kita mengambil video, teman-teman, agar mendapatkan audio yang lebih bagus dan jernih. Kemudian di sini external microphone. Nah, fungsinya masih sama. Kemudian di sini ada skeleton casing. Nah, untuk selanjutnya di sini ada spesifikasinya. Nah, untuk pertama yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor Air Image sensor, teman-teman. Kemudian di sini untuk hasil dari videonya adalah MP4 H.264, kemudian 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel sampai 20 pixel, teman-teman. Dan untuk fotonya yaitu untuk formatnya adalah JPEG format, teman-teman. Yaitu 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensnya yaitu fixed focus f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk wide angle lensnya adalah di bagian cekung kameranya yaitu di 170 derajat, teman-teman. Kemudian di sini ada screen. Untuk LCD screennya adalah front, untuk bagian depannya 0.5 monochrome LCD. Kemudian back yaitu 2 LTPS LCD, teman-teman. 2 inci ya.
Kemudian untuk portsnya yaitu USB port 1, HDMI port 1, 2.5 mm, mikrofon in port 1, kemudian micro card slotnya 1. Dan di sini untuk connectionnya yaitu ada WiFi 80.11 BGN dan range up-nya to 25 m². Kemudian di sini untuk bagian storage-nya, untuk storage-nya adalah untuk ininya besar, memorinya adalah 64 GB, yaitu sudah kita dapatkan dari si dari si Bipro-nya. Kemudian untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Nah, itu untuk mereknya ya. Kemudian untuk dimensionnya adalah unit only 60 x 22 mm. Kemudian untuk beratnya yaitu weight unit only yaitu 65 gram. Lumayan berat juga ya. Kemudian di sini untuk waterproof-nya up to 40 meter deep, yaitu sampai kedalaman 40 meter. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, artinya bagaimana? Ketika kita menjepret satu foto saja di tombol kamera Bipro, kita sudah mendapatkan langsung 10 foto, tinggal kita berganti gaya saja. Oke, kemudian di sini ada time lapse yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan ekspornya min 2.0 2 plus 0 with 0.33 step value. Kemudian loop recordnya adalah, nah untuk loop record ini yaitu batas recordnya ada 2 menit, ada 3 menit dan juga ada 5 menit. Oke, jadi kita bakalan ambil dulu untuk Bipro-nya ya. Kita singkirkan dulu untuk boxnya. Oke, jadi di sini untuk Brica Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs ini yaitu dilengkapi dengan teknologi yang terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Brica Bipro AE 2 series ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K 2.7K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Nah, seperti itulah kecanggihan dari si Brica Bipro ini. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya. Memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0.5 inci. Kemudian ada juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian, teman-teman. Nah, jadi barangnya sangat kecil seperti ini. Kemudian di sini ada juga mikrofon port dilengkapi dengan port 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon ya, teman-teman. Berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita. Nah, kecuali kita menggunakan mikrofon casing waterproof, kita tidak bisa menggunakan mikrofonnya, teman-teman. Karena semua bagian ini tertutup agar tidak ada air yang bisa masuk. Kemudian di sini ada yang namanya waterproof hingga 40 meter, teman-teman, yang dapat menyelam atau anti air hingga kedalaman 40 meter dengan gunakan casing waterproofnya itu sendiri yang sudah diberikan atau bawaan dari si Bipro-nya. Dan di sini juga ada control view and share with wifi, dapat digunakan untuk dihubungkan dengan smartphone Anda. Nah, seperti itulah kecanggihannya. Kemudian di sini ada burst depth shot and time lapse recording. Dan memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja. Dan untuk harga dari kamera Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs ini adalah di angka 1.290.000 ya, teman-teman. Tadi sudah ada di bagian boxnya. Kita ambil lagi. Nah, ini dia 1.290. Nah, untuk harganya berkisar seperti itu ya. Dan di sini untuk waterproof dan juga casingnya saya ambil dulu. Nah, ini dia. Ini dia untuk waterproofnya dan ini dia untuk si tripodnya. Dan di sini untuk bagian strapsnya bisa kita gunakan juga untuk pegangan seperti ini ya. Karena ini lekat banget ya. Nah, sangat keras banget.
Oke, ini untuk bagian tripodnya, dan tinggal kita buka seperti ini saja. Kita masukkan si kameranya. Nah, kita sudah bisa menggunakan Bipro ini untuk membuat vlog ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah guys, jadi ini dia yang pertama, ada mikrofon Rode ya teman-teman. Kita bakalan membahas untuk barang yang pertama, mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode ini fungsinya adalah kita gunakan untuk menangkap suara ya teman-teman ketika kita membuat video. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa ini mikrofon Rode. Mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke, teman-teman. Kemudian di sini juga untuk mikrofon Rode Wide Record merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR, teman-teman ya. Kemudian mikrofon ini juga dapat memount ke bumper Rode untuk menangkap audio yang tinggi, dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Kemudian di sini bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang, dibekali kabel yang melingkar dengan jack 3,5 mm, teman-teman ya. Ini ya. Dan juga ini jacknya 3,5 mm, dan juga memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga satu mikrofon ini berkisar di 1,4 juta, teman-teman ya. 1,4 juta ke atas. Nah, seperti itulah untuk penjelasannya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya adalah untuk frekuensi range-nya adalah 40 Hz sampai 20 Hz ya, teman. 20.000 Hz ya. Dan untuk output impedance-nya adalah 200 ohms, dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 3.0 dB, teman-teman. Dan kemudian untuk equivalent noise levelnya adalah 20 dB min A. Nah, jadi itulah spesifikasinya. Sangat rumit banget kalau kita sebutkan, kalian mungkin juga tidak paham. Nah, jika kalian belum paham banget, kalian bisa langsung saja cari ke websitenya si mikrofon Rode ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakalan mereview satu persatu untuk bagian-bagiannya. Oke, yang pertama kita coba dulu untuk ininya, sponsnya. Nah guys, jadi untuk spons Rode ini bertujuan atau berfungsi sebagai peredam suara bising. Nah, maksudnya gimana? Oke, ketika kalian membuat video ataupun membuat film mungkin di luar ruangan, nah kemudian ada angin kencang seperti itu, kalian bisa gunakan mikrofon ini dengan cara menggunakan si spons Rode ini ya, teman-teman. Dan ini adalah berfungsi juga memperkecil kemungkinan suara angin itu masuk ke audio video yang kita ambil. Nah, seperti itulah fungsi dari si spons peredam ini. Kemudian untuk tebalnya ini adalah 2 sentian, teman-teman. Nah, ini sangat tebal banget ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini untuk bagian mikrofonnya. Nah, ini dia banyak banget lubang-lubang seperti ini di bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian depan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara dengan jelas, suara kita ya, teman-teman, ketika kita sedang membuat video atau menangkap video.
dan audio yang dihasilkan juga bakalan jernih banget dengan cara menggunakan si spons atau peredam dari spons dari mikrofon Rode ini teman-teman ya. Di sini juga tertulis Rode. Nah, seperti ini. Oke, dan kemudian di sini untuk kabelnya, ini kabel melingkar ya. Nah, jika kita panjangkan mungkin bisa sampai 1 meteran. Tapi ini cukup unik banget, keren banget menurut saya. Karena bisa dipanjang atau dibalikkan seperti ini lagi. Dan untuk ukuran jacknya adalah 3,5 mm. Nah, jadi untuk bahan dari si mikrofon ini 85% adalah plastik teman-teman, dan ada juga bagian besinya. Nah, untuk bagian besinya ada di sini dan mungkin ada di dalamnya juga ya, karena kita tidak mungkin untuk melepas satu persatu bodi dari si mikrofon Rode ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita masukkan ke ke tripod ya teman-teman. Tinggal kita putar saja, ketika kita masukkan kita tinggal putar saja. Oke, kemudian di sini untuk tempat baterainya. Nah, di sini untuk bagian sampingnya tinggal kita geser ke depan. Nah, ini sudah kita bisa buka untuk bagian baterainya. Di sini untuk baterainya kita menggunakan ABC, dan untuk ukuran baterainya yaitu ukuran yang kotak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang kembali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini cara menghidupkannya adalah dengan cara putar ke sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika baterainya habis, dia akan berwarna merah, dan ini karena baterainya masih sangat utuh banget dan bisa digunakan, yaitu warnanya akan berwarna hijau seperti ini. Nah, caranya kalian tinggal geser ke sini. Nah, geser ke atas ya. Oke, kita matikan dulu. Kemudian di sini untuk bagian Rode-nya ini sangat berfungsi banget untuk menangkap suara di luar ruangan. Oke, kemudian kita bakal membahas barang kedua yaitu Bipro teman-teman. Oke, kita bakalan ambil Bipro-nya ya, dan kita singkirkan dulu untuk si mikrofonnya. Nah guys, jadi untuk box dari si Bipro-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini juga tertulis untuk harganya yaitu di 1.290.000 di sini ya. Dan ini adalah kamera action yang dimana cocok banget buat kalian yang misalnya bersepeda di gunung teman-teman. Kalian bisa banget menggunakan ini untuk mengambil gambar untuk vlog kalian. Dan juga ini untuk gambarnya, ini sudah saya sebutkan sepeda ya. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk berselancar di lautan, karena di sini kita diberikan juga untuk waterproofnya teman-teman, yaitu ada casing waterproof untuk melindungi kamera dari air laut teman-teman. Oke, di sini untuk di bagian bawahnya sini ada Bipro Alpha Edition Mark S teman-teman. Untuk hasil gambarnya adalah 4K. Kemudian 30 fps ya teman, dan 2.7K 30 fps, dan di bawahnya ini adalah 16 MP 10 fps burst. Kemudian untuk control view share-nya, nah ini ya bisa banget kita gunakan untuk control view share ini. Tinggal kalian download aplikasi si Bipro-nya saja di Play Store ataupun App Store. Kalian bisa banget untuk mengambil foto dan video yang sudah ada di Bipro teman-teman. Seperti itulah fungsi dari control view share ini. Kemudian di sini ada 4K, ada LCD, kemudian ada external mikrofon, true color, dan juga 40 meter. Nah, ini adalah untuk bagian waterproofnya teman-teman.
Dan di sini untuk inside the box-nya yaitu ada di bagian dalamnya. Di sini sudah jelas, yang pertama ada bipro-nya, yaitu si kameranya itu sendiri. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelam di kedalaman 40 meter, teman-teman. Bagi kalian yang suka melihat laut dalam, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada handlebar mount. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengencangkan casing dari si waterproof casingnya ini. Dan kemudian di sini ada quick release mountingnya. Untuk quick release mounting ini adalah untuk mengeratkan bagaimana ketika kita memasang si tripod ini ke casingnya ini, teman-teman. Yaitu untuk mengencangkan atau memegang si casing ini agar tetap bisa digunakan di bagian tripodnya. Kemudian di sini ada tripod mountingnya. Nah, untuk bagian tripod mounting ini adalah nanti kita bakalan satukan ke tripod mounting ini. Kemudian kita bakalan kencangkan dengan handlebar mount. Dan ada quick release ini, artinya kita dapat menggunakannya lebih cepat, teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of pivot arms dan juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sudah tidak asing lagi buat kita ya, karena di kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan si charger ini. Misalnya kita bermain HP ataupun laptop, kita bakalan butuh charger unit. Dan ini fungsinya juga untuk mencharging si bipro-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada base mount with adhesive, dan di bagian sampingnya ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion ini baterai ini untuk kapasitasnya adalah 1000 mAh, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai dari si bipro-nya ini. Dan di sini untuk open back casing. Ini open back casing untuk di bagian si waterproofnya, teman-teman. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, USB kabel ini selain fungsinya untuk mencharging si bipro, ini juga bisa kita gunakan untuk meng-share hasil foto atau video yang sudah diambil dari si bipro, kita kirimkan ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita, teman-teman. Tinggal kita colokin atau kesampingin saja. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sudah ada di pegangan untuk si tripod bipro-nya, teman-teman. Dan juga ada external mikrofon. Nah, untuk external mikrofon ini fungsinya adalah untuk mengambil audio yang kita gunakan ketika kita mengambil video, teman-teman, agar mendapatkan audio yang lebih bagus dan jernih. Kemudian di sini external mikrofon. Nah, fungsinya masih sama. Kemudian di sini ada skeleton casing. Nah, untuk selanjutnya di sini ada spesifikasinya. Nah, untuk pertama yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor Air Image sensor, teman-teman. Kemudian di sini untuk hasil dari videonya adalah MP4 H.264, kemudian 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel sampai 20 pixel, teman-teman. Dan untuk fotonya yaitu untuk formatnya adalah JPEG format, teman-teman. Yaitu 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensnya yaitu fixed focus f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk wide angle lensnya adalah di bagian cekung kameranya yaitu di 170 derajat, teman-teman. Kemudian di sini ada screen. Untuk LCD screennya adalah front, untuk bagian depannya 0.5 monochrome LCD. Kemudian back yaitu 2 LTPS LCD, teman-teman. 2 inci ya. Kemudian untuk portnya yaitu USB port 1, HDMI port 1, 2.5 mm mikrofon in port 1, kemudian
card slotnya 1. Dan di sini untuk connectionnya yaitu ada WiFi 80.11 BGN dan range up-nya tuh 25 m². Kemudian di sini untuk bagian storage-nya, untuk storage-nya adalah untuk ininya besar, memorinya adalah 64 GB, yaitu sudah kita dapatkan dari si dari si Bipro-nya. Kemudian untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Nah, itu untuk mereknya ya. Kemudian untuk dimensionnya adalah unit only 60x41 x 22 mm. Kemudian untuk beratnya yaitu weight unit only yaitu 65 gram. Lumayan berat juga ya. Kemudian di sini untuk waterproof-nya up to 40 meter deep, yaitu sampai kedalaman 40 meter. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, artinya bagaimana? Ketika kita menjepret satu foto saja di tombol kamera Bipro, kita sudah mendapatkan langsung 10 foto. Tinggal kita berganti gaya saja. Oke, kemudian di sini ada time lapse yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan ekspornya min 2.0 2 plus 0 with 0.33 step value. Kemudian loop recordnya adalah, nah untuk loop record ini yaitu batas recordnya ada 2 menit, ada 3 menit dan juga ada 5 menit. Oke, jadi kita bakalan ambil dulu untuk Bipro-nya ya. Kita singkirkan dulu untuk boxnya. Oke, jadi di sini untuk Brica Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs ini yaitu dilengkapi dengan teknologi yang terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Brica Bipro AE 2 series ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K 2.7K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Nah, seperti itulah kecanggihan dari si Brica Bipro ini. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya. Memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0.5 inci. Kemudian ada juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian, teman-teman. Nah, jadi barangnya sangat kecil seperti ini. Kemudian di sini ada juga mikrofon port dilengkapi dengan port 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon ya, teman-teman. Berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita. Nah, kecuali kita menggunakan mikrofon casing waterproof, kita tidak bisa menggunakan mikrofonnya, teman-teman. Karena semua bagian ini tertutup agar tidak ada air yang bisa masuk. Kemudian di sini ada yang namanya waterproof hingga 40 meter, teman-teman, yang dapat menyelam atau anti air hingga kedalaman 40 meter dengan gunakan casing waterproofnya itu sendiri yang sudah diberikan atau bawaan dari si Bipro-nya. Dan di sini juga ada control view and share with WiFi, dapat digunakan untuk dihubungkan dengan smartphone Anda. Nah, seperti itulah kecanggihannya. Kemudian di sini ada burst depth shot and time lapse recording. Dan memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja. Dan untuk harga dari kamera Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs ini adalah di angka 1.290.000 ya, teman-teman. Tadi sudah ada di bagian boxnya. Kita ambil lagi. Nah, ini dia 1.290. Nah, untuk harganya berkisar seperti itu ya. Dan di sini untuk waterproof dan juga casingnya saya ambil dulu. Nah, ini dia. Ini dia untuk waterproofnya dan ini dia untuk si tripodnya. Dan di sini untuk bagian strapsnya bisa kita gunakan juga untuk pegangan seperti ini ya. Karena ini lekat banget ya. Nah, sangat keras banget. Oke, ini untuk bagian tripodnya dan tinggal kita buka seperti ini saja. Kita masukkan si kameranya.
Nah, kita sudah bisa menggunakan Bipro ini untuk membuat vlog ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah guys, jadi ini dia yang pertama, ada mikrofon Rode ya teman-teman. Kita bakalan membahas untuk barang yang pertama, mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode ini fungsinya adalah kita gunakan untuk menangkap suara ya teman-teman, ketika kita membuat video. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa ini mikrofon Rode. Mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke, teman-teman. Kemudian di sini juga untuk mikrofon Rode Wide Record merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR, teman-teman ya. Kemudian mikrofon ini juga dapat memount ke bumper Rode untuk menangkap audio yang tinggi, dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid Vola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Kemudian di sini bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang, dibekali kabel yang melingkar dengan jack 3,5 mm, teman-teman ya. Ini ya. Dan juga ini jacknya 3,5 mm. Dan juga memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga satu mikrofon ini berkisar di 1,4 juta, teman-teman ya. 1,4 juta ke atas. Nah, seperti itulah untuk penjelasannya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya adalah untuk frekuensi range-nya adalah 40 Hz sampai 20 Hz ya, teman-teman. 20.000 Hz ya. Dan untuk output impedance-nya adalah 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 3.0 dB, teman-teman. Dan kemudian untuk equivalent noise levelnya adalah 20 dB min A. Nah, jadi itulah spesifikasinya. Sangat rumit banget kalau kita sebutkan, kalian mungkin juga tidak paham. Nah, jika kalian belum paham banget, kalian bisa langsung saja cari ke websitenya si mikrofon Rode ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakalan mereview satu persatu untuk bagian-bagiannya. Oke, yang pertama kita coba dulu untuk ininya, sponsnya. Nah guys, jadi untuk spons Rode ini bertujuan atau berfungsi sebagai peredam suara bising. Nah, maksudnya gimana? Oke, ketika kalian membuat video ataupun membuat film mungkin di luar ruangan, nah kemudian ada angin kencang seperti itu, kalian bisa gunakan mikrofon ini dengan cara menggunakan si spons Rode ini ya, teman-teman. Dan ini adalah berfungsi juga memperkecil kemungkinan suara angin itu masuk ke audio video yang kita ambil. Nah, seperti itulah fungsi dari si spons peredam ini. Kemudian untuk tebalnya ini adalah 2 cm, teman-teman. Nah, ini sangat tebal banget ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini untuk bagian mikrofonnya. Nah, ini dia banyak banget lubang-lubang seperti ini di bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian depan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara dengan jelas, suara kita ya, teman-teman, ketika kita sedang membuat video atau menangkap video. Dan audio yang dihasilkan juga bakalan jernih banget dengan cara menggunakan si spons atau peredam dari dari mikrofon Rode ini, teman-teman ya. Di sini juga tertulis Rode. Nah, seperti ini.
Oke, dan kemudian di sini untuk kabelnya, ini kabel melingkar ya. Nah, jika kita panjangkan mungkin bisa sampai 1 meteran. Tapi ini cukup unik banget, keren banget menurut saya. Karena bisa dipanjang atau dibalikkan seperti ini lagi. Dan untuk ukuran jacknya adalah 3,5 mm. Nah, jadi untuk bahan dari si mikrofon ini 85% adalah plastik, teman-teman, dan ada juga bagian besinya. Nah, untuk bagian besinya ada di sini dan mungkin ada di dalamnya juga ya, karena kita tidak mungkin untuk melepas satu persatu bodi dari si mikrofon Rode ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita masukkan ke apa namanya, ke tripod ya, teman-teman. Tinggal kita putar saja, ketika kita masukkan kita tinggal putar saja. Oke, kemudian di sini untuk tempat baterainya. Nah, di sini untuk bagian sampingnya tinggal kita geser ke depan. Nah, ini sudah kita bisa buka untuk bagian baterainya. Di sini untuk baterainya kita menggunakan ABC, dan untuk ukuran baterainya yaitu ukuran yang kotak ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang kembali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini cara menghidupkannya adalah dengan cara putar ke sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika baterainya habis, dia akan berwarna merah, dan ini karena baterainya masih sangat utuh banget dan bisa digunakan, yaitu warnanya akan berwarna hijau seperti ini. Nah, caranya kalian tinggal geser ke sini. Nah, geser ke atas ya. Oke, kita matikan dulu. Kemudian di sini untuk bagian rodenya ini sangat berfungsi banget untuk menangkap suara di luar ruangan. Oke, kemudian kita bakal membahas barang kedua yaitu Bipro, teman-teman. Oke, kita bakalan ambil Bipro-nya ya, dan kita singkirkan dulu untuk si mikrofonnya. Nah guys, jadi untuk box dari si Bipro-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini juga tertulis untuk harganya yaitu di 1.290.000 di sini ya. Dan ini adalah kamera action yang dimana cocok banget buat kalian yang misalnya bersepeda di gunung, teman-teman. Kalian bisa banget menggunakan ini untuk mengambil gambar untuk vlog kalian. Dan juga ini untuk gambarnya, ini sudah saya sebutkan sepeda ya. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk berselancar di lautan, karena di sini kita diberikan juga untuk waterproofnya, teman-teman, yaitu ada casing waterproof untuk melindungi kamera dari air laut, teman-teman. Oke, di sini untuk di bagian bawahnya sini ada Bipro Alpha Edition Mark II S, teman-teman. Untuk hasil gambarnya adalah 4K. Kemudian 30 fps ya, teman, dan 2.7K 30 fps, dan di bawahnya ini adalah 16 MP 10 fps burst. Kemudian untuk control view share-nya, nah ini ya bisa banget kita gunakan untuk control view share ini. Tinggal kalian download aplikasi si Bipro-nya saja di Play Store ataupun App Store. Kalian bisa banget untuk mengambil foto dan video yang sudah ada di Bipro, teman-teman. Seperti itulah fungsi dari control view share ini. Kemudian di sini ada 4K, ada LCD, kemudian ada external mikrofon, true color, dan juga 40 meter. Nah, ini adalah untuk bagian waterproofnya, teman-teman. Dan di sini untuk inside the box-nya yaitu ada di bagian dalamnya. Di sini sudah jelas, yang pertama ada Bipro-nya, yaitu si kameranya itu sendiri. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelam di kedalaman 40 meter ya, teman-teman.
bagi kalian yang suka melihat laut dalam, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada handlebar mount. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengencangkan casing dari si waterproof casingnya ini. Dan kemudian di sini ada quick release mountingnya. Untuk quick release mounting ini adalah untuk mengeratkan bagaimana ketika kita memasang si tripod ini ke casingnya ini, teman-teman. Yaitu untuk mengencangkan atau memegang si casing ini agar tetap bisa digunakan di bagian tripodnya. Kemudian di sini ada tripod mountingnya. Nah, untuk bagian tripod mounting ini adalah nanti kita bakalan satukan ke tripod mounting ini. Kemudian kita bakalan kencangkan dengan handlebar mount. Dan ada quick release ini, artinya kita dapat menggunakannya lebih cepat, teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of pivot arms dan juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sudah tidak asing lagi buat kita ya, karena di kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan si charger ini. Misalnya kita bermain HP ataupun laptop, kita bakalan butuh charger unit. Dan ini fungsinya juga untuk mencharging si Bipro-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada base mount with adhesive, dan di bagian sampingnya ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion ini baterai ini untuk kapasitasnya adalah 1000 mAh, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai dari si Bipro-nya ini. Dan di sini untuk open back casing. Ini open back casing untuk di bagian si waterproofnya, teman-teman. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, USB kabel ini selain fungsinya untuk men-charging si Bipro, ini juga bisa kita gunakan untuk meng-share hasil foto atau video yang sudah diambil dari si Bipro, kita kirimkan ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita, teman-teman. Tinggal kita colokin atau kesambungin saja. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sudah ada di pegangan untuk si tripod Bipro-nya, teman-teman. Dan juga ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini fungsinya adalah untuk mengambil audio yang kita gunakan ketika kita mengambil video, teman-teman, agar mendapatkan audio yang lebih bagus dan jernih. Kemudian di sini external mikrofon. Nah, fungsinya masih sama. Kemudian di sini ada skeleton casing. Nah, untuk selanjutnya di sini ada spesifikasinya. Nah, untuk pertama yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor Air Image sensor, teman-teman. Kemudian di sini untuk hasil dari videonya adalah MP4 H.264, kemudian 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel sampai 20 pixel, teman-teman. Dan untuk fotonya yaitu untuk formatnya adalah JPEG format, teman-teman, yaitu 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensnya yaitu fixed focus f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk wide angle lensnya adalah di bagian cekung kameranya yaitu di 170 derajat, teman-teman. Kemudian di sini ada screen. Untuk LCD screennya adalah front untuk bagian depannya 0.5 monochrome LCD. Kemudian back yaitu 2 LTPS LCD, teman-teman. 2 inci ya. Kemudian untuk portsnya yaitu USB port 1, HDMI port 1, 2.5 mm mikrofon in port 1, kemudian micro card slotnya 1. Dan di sini untuk connectionnya yaitu ada WiFi 80.11 BGN dan range up-nya to 25 m². Kemudian di sini untuk bagian storage-nya, adalah untuk ininya
besar memorinya adalah 64 GB, yaitu sudah kita dapatkan dari dari si Bipro nya. Kemudian untuk baterainya yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Nah, itu untuk mereknya ya. Kemudian untuk dimensionnya adalah unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian untuk beratnya yaitu weight unit only yaitu 65 gram. Lumayan berat juga ya. Kemudian di sini untuk waterproofnya up to 40 meter deep, yaitu sampai kedalaman 40 meter. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, artinya bagaimana? Ketika kita menjepret satu foto saja di tombol kamera Bipro, kita sudah mendapatkan langsung 10 foto, tinggal kita berganti gaya saja. Oke, kemudian di sini ada time lapse yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan ekspornya min 2.0, 2 plus 0 with 0.33 step value. Kemudian loop recordnya adalah, nah untuk loop record ini yaitu batas recordnya ada 2 menit, ada 3 menit dan juga ada 5 menit. Oke, jadi kita bakalan ambil dulu untuk Bipro-nya ya. Kita singkirkan dulu untuk boxnya. Oke, jadi di sini untuk Brica Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs ini yaitu dilengkapi dengan teknologi yang terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Brica Bipro AE 2 series ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K 2.7K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Nah, seperti itulah kecanggihan dari si Brica Bipro ini. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya. Memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0.5 inci. Kemudian ada juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian, teman-teman. Nah, jadi barangnya sangat kecil seperti ini. Kemudian di sini ada juga mikrofon port dilengkapi dengan port 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon ya, teman-teman. Berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita. Nah, kecuali kita menggunakan mikrofon casing waterproof, kita tidak bisa menggunakan mikrofonnya, teman-teman. Karena semua bagian ini tertutup agar tidak ada air yang bisa masuk. Kemudian di sini ada yang namanya waterproof hingga 40 meter, teman-teman, yang dapat menyelam atau anti air hingga kedalaman 40 meter dengan gunakan casing waterproofnya itu sendiri yang sudah diberikan atau bawaan dari si Bipro-nya. Dan di sini juga ada control view and share with wifi, dapat digunakan untuk dihubungkan dengan smartphone Anda. Nah, seperti itulah kecanggihannya. Kemudian di sini ada burst depth shot and time lapse recording. Dan memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja. Dan untuk harga dari kamera Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs ini adalah di angka 1.290.000 ya, teman-teman. Tadi sudah ada di bagian boxnya. Kita ambil lagi. Nah, ini dia 1.290. Nah, untuk harganya berkisar seperti itu ya. Dan di sini untuk waterproof dan juga casingnya saya ambil dulu. Nah, ini dia. Ini dia untuk waterproofnya dan ini dia untuk si tripodnya. Dan di sini untuk bagian strapsnya bisa kita gunakan juga untuk pegangan seperti ini ya. Karena ini lekat banget ya. Nah, sangat keras banget. Oke, ini untuk bagian tripodnya dan tinggal kita buka seperti ini saja. Kita masukkan si kameranya. Nah, kita sudah bisa menggunakan Bipro ini untuk membuat vlog ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman.
Oke guys, jadi itu saja pembahasan untuk hari ini, yaitu mereview 2 barang. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Josie Onela. Semoga bermanfaat dan ada tambahan ilmu buat kalian jika membeli barang. Oke, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.